Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, bertanya seperti ini. Remote work menarik banget mas, tapi aku masih ragu sama sustainability-nya. Ada dua jenis pekerjaan remote, freelancer, dan kedua long-term remote employee. Nah, yang tidak sustain itu freelancer. Jadi freelancer itu kerja serabutan. Kerja serabutan sebenarnya kalau sudah dalam posisi freelancer remote work online itu sudah oke banget. Karena rate-nya gede banget. Beda dengan kalau kita masih freelancer di Indonesia, misalnya sebagai mahasiswa dapat proyek dari dosen, selesai proyeknya diam lagi. Kemudian ada teman ngajakin garap aplikasi toko misalnya, garap lagi, selesai kerjaan diam lagi. Nah, itu nggak bisa dijamin untuk membuat dapur tetap ngebul ya. Nah, kalau seperti itu disebut memang freelancer. Namun jika freelancer online sebenarnya itu sudah gede banget karena rate-nya sudah dalam dolar. Contoh tadi, kalau pakai contoh kerjaan freelancer yang serabutan lokal, ngajain aplikasi toko, paling mentok-mentok toko yang biasa aja ya, mungkin 1 juta udah gede banget bagi mereka. Atau bayar 10 juta udah nggak mungkin. Nah, kalau kamu mengerjakan aplikasi freelancer online, misalnya di Upwork, itu rate-nya seminimal-minimalnya 15 USD per hour. Jadi kalau kamu ngerjain dalam sehari full time itu sekitar udah hampir 1 juta atau lebih 1 juta, dekat 1 juta pokoknya. Oke. Nah, kalau kamu sehari 1 juta, berarti kamu misalnya full sebulan, anggap aja 5 jam, 5 hari per minggu, kamu udah ngumpulin berapa juta? 20 jutaan. Oke. Nah, itu kalau kamu kerjakan freelancer. Nah, kerjaan seperti ini emang nggak sustain sih. Dibilang nggak sustain benar, karena kerjaan selesai kamu harus fight untuk nyari job yang baru. Tapi ada untungnya. Kalau teman-teman yang masih bujangan, yang seperti ini seru banget. Contoh nih, kamu kerja freelancer ya. Kerja full aja. Nge-push kerjaan terus sampai kemudian kerjain dalam hitungan sebulan aja. Kamu udah ngumpulin belasan juta. Atau mungkin puluhan juta, 20-an juta. Simpan sebentar, kamu jalan-jalan ke Jepang misalnya. Oke, kemudian karena kamu bisa jalan-jalan karena kamu nggak ada tanggungan lagi. Karena begitu kerjaan selesai, duitmu banyak, kamu pakai jalan-jalan, itu asik banget freelancer. Ada teman Upwork, salah satu partner di remoteworker.id juga, Mas Gary. Saat masih bujangan dia jalan-jalan sampai ke Great Wall China sana, atau ke Vietnam dan daerah Asia udah dihabisin. Karena saat itu dia tipenya adalah freelancer yang ini, freelancer yang remote yang kerja sebentar, liburan, kerja lagi, liburan lagi dan sebagainya. Nah, tapi ini nggak seru sih. Kalau bagi saya yang sudah jadi kepala rumah tangga, ada punya anak istri, anak 2, seperti ini nggak seru, bisa deg-degan. Karena begitu kamu dapat proyek, itu oke, freelancer ya, ngumpulin uang sampai ribuan dolar sekalipun, kemudian bisa stop kan? Karena memang kerjaan ini tidak ada ikatan untuk kerja terus. Nah, begitu kamu selesai kerjaan, kamu harus nyari lagi. Tapi ada triknya. Pertama, satu adalah gaji udah gede, rate-nya udah gede, udah dalam dolar, udah oke banget. Saya dalam saat saya jadi freelancer sekitar 2 tahunan itu, sebulan kalau cuman 25-an juta ada, biasa aja seperti itu, nggak heran. Nah, tapi tetap saya tahu sih, tetap nggak deg-deg juga, bulan depan masih ada nggak ya. Nah, triknya adalah kamu dalam satu sesi 1 bulan tidak boleh hanya 1 job. Karena job manapun untuk freelancer itu bisa di-cut. Misalnya dia nggak suka sama kamu atau kamu salah ngomong, dia bisa nge-cut. Jadi kamu terpaksa harus punya 2 job untuk jaga-jaga. Jadi kalau satu lagi stop, kamu bisa ngerjain yang satu lagi. Nah, begitu tinggal 1, kamu harus nambah 1 job lagi. Jadi minimal 2. Jadi freelancer yang serabutan itu harus 2 job pada satu saat. Itu aman banget. Kamu bisa napas lega. Nah, namun tetap karena tidak ada kepastian kerja sampai dalam waktu setahun misalnya, karena kamu tidak dikontrak setahun, kamu kontraknya per job, maka yang paling seru adalah yang kedua, yaitu remote long term employee.
Nah, kalau teman-teman yang dengar ini adalah pekerja kantoran 9 to 5, nah, remote long term employee adalah posisimu yang sekarang, namun kamu mengerjakannya di rumah ke perusahaan luar negeri dengan kontrak per tahun, dengan gaji fix per bulan, namun dengan load kerja 8 jam per hari, yaitu full time, yaitu 160 jam per bulan. Ini asik bagi yang sudah berkeluarga, seru banget karena kamu bisa mengatur cicilan ya. Kamu bisa mengatur cicilan karena sudah ada jaminan per bulan gajinya. Udah gede banget, udah 30-an juta, udah 25, tadi kan 25 ya. 25, 30, 35, 40 itu sudah bisa masuk. Serunya lagi adalah dia long term, setahun, kontrak setahun. Tergantung perusahaan pasti setahun, minimal setahun. Nah, begitu sudah, ini sama kayak kamu ngantor, tapi kamu di rumah dan dalam dolar. Ini seru banget. Cuman, karena dia long term dan full time, jadi kemungkinan kamu bisa boring. Tapi cocok untuk orang yang ngantoran, orang yang punya keluarga cocok. Tapi bagi orang yang nggak tahan bosen itu harus disiasati. Yaitu pertama, kalau saya mensiasatinya dengan membuat staff, membuat tim. Saya dapat job, kemudian saya delegasikan. Suatu saat misalnya ada 3 job, delegasikan ke beberapa tim. Satu job misalnya $1.500 aja, sekitar ya 20-an lah. Udah dapat, enak kan? Nah, ini tahap selanjutnya dari seorang remote worker sih, yaitu kamu membuat tim. Kalau tidak bisa seperti ini pun, kalau kamu benar-benar mengerjakannya sendiri, remote long term employee itu adalah sama seperti 9 to 5, namun kamu di rumah dan digaji full time. Ini yang sustain. Dalam konteks sustainnya orang berpikir 9 to 5. Cuma sekali lagi, downside-nya adalah, atau negatifnya adalah kamu nggak bisa jalan-jalan dengan santai. Kalau kamu belum delegasikan, kamu nggak bisa jalan-jalan santai karena kamu punya tanggungan report harian ke kantor. Persis seperti kerjaan kantoran itu. Oke? Ini jawaban saya, apakah remote work sustainable apa tidak? Jawabannya adalah ya, dan kamu bisa memilih 2 tipe, freelancer yang per project atau remote long term employee. Okay, see you in the next podcast. Bye.